apakah tebal ya, cetak miring ya, atau biasa. Kemudian kita juga bisa mengatur ukuran fontnya ya, semisal kita ingin memperbesar di bagian isi ya, isi anggota kelompoknya. Nah ini ya, kita bisa pilih tanda plus seperti ini ya, untuk memperbesar, atau tanda min untuk memperkecil ya, seperti ini ya. Sampai di sini bisa diikuti teman-teman? Belum? Ya, coba dilanjutkan dulu. 1 menit bisa ya? Jalanin. Coba kita bikin yang ini, balikan satu lebih dari sama dengan satu jalan ya. sih Udah itu. bentar. Kayak ada yang error ya. Ini apa? Ini jadiin satu aja. Wah, itu style ini aja, style penulisan. Kesulitan kurang dari hapus plus Shift and return. udah nggak bisa. Ini jalan. Poin 7 Cermin poin 7 before before terus jangan-jangan titik komanya kita kurang. kok bisa error ya. Nah ini variabel spasi. Coba jadiin sekali lagi. Save dulu lah, Oh jadi lupa belum save kan. kayaknya masih sama aja sih. Ini copy aja tuh J++ nya di save. Jelas. Ya, Masih tadi sama. sudah semua. Main. Saya coba Jerman kan gini aja. Oke, kita bikin yang basic dulu dah. Jadi 1
for integer Integer mangun. Oh, pakai if dong, nggak pakai for. for kamu. For kalau yang ini. Oh iya, ding pantas deh, lupa. Oh iya, For kan. Motornya Ya, sudah ya. dan iya. Ini yang bintang nih. Ya, Terus selanjutnya kita bikin yang kita angka. bisa tambahkan satu step lagi. 10 jadi 1. Ininya diubah minus biar jadinya ke atas. Misal di slide ini kita ingin menjelaskan ini apa? Udah tuh udah. Ini pengertian Itunya kosongin. Siapnya kosongin jadi spasi. Oh, mau informasi. yang kayak ini. Enggak, udah. Kita bisa tambahkan di sini. Gini kan? Cek, itu hapus dulu. Mau yang bintang apa yang angka? Yang angka kan gini. Nah, spasi. Udah. Nah, Jadi kan Nah, coba kita tambahkan teks. Ini terlalu besar ya. Teknologi informasi adalah untuk sih bulat. di sini Oh ini. ada sih itu. Ya katanya. nah seperti ini ya. Nah, kita juga bisa menambahkan gambar, teman-teman. Ya, semisal kita ingin tambahkan gambar, kita bisa cari gambarnya itu di internet. Ya, semisal di sini kita tambahkan gambar teknologi informasi. Ya, semisal yang ini ya. Kita copy image, kemudian kita paste di sini. Nah, seperti ini ya. Ini cara untuk menambahkan gambar. Ataupun sebetulnya kita juga bisa menambahkan ini teman-teman, audio atau video ya. Jadi kalau kita punya video itu juga bisa. Nah, ini juga bisa, videonya itu kita cari di YouTube juga bisa ya. Misal kita cari Oh, download bro. ini ya, mungkin di slide baru dulu aja.
kita masukkan atau kita sisipkan video. Nah, ini kita bisa cari video di YouTube. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau sudah, kita pilih videonya. Nah, sisipkan. Kemudian kita taruh di sini. Jadi kalau nanti ini kita klik, ya, maka dia akan berjalan videonya. Ya. Ini ya. YouTube-nya tuh biasa. Baik teman-teman, sampai di sini bisa diikuti ya. Jadi seperti ini ya. Semisal kalian nanti presentasi tugas, ya kalian bisa membuat dulu judulnya. Ya, semisal ini tugas PTI, nanti bisa kalian tuliskan pengantar teknologi informasi, ya atau nama kelompoknya juga bisa. Kemudian yang kedua, bisa kita masukkan anggota kelompok, ya nama-nama anggota kelompoknya siapa. Kemudian yang berikutnya baru masuk ke ini pembahasan atau isi. Ya, jadi yang pertama ini sebagai pembuka, kemudian yang kedua juga sama pembuka ya. Kemudian yang ketiga atau slide ketiga ini isi, ya seperti itu. Nah kalau sudah selesai, kita beri penutup. Nah penutupnya bisa ucapan terima kasih ya atau sekian seperti itu. Ini ya, sekian. Nah seperti ini. Ya ini cara membuat presentasi menggunakan Google Slide ya. Nah saat ini juga bisa kalian gunakan dengan platform yang lain ya, semisal kalian tidak ingin mendesain rumit-rumit ya, kalian bisa menggunakan Canva. Sudah ada yang pernah mencoba Canva? Ya pernah ya, kalian bisa menggunakan Canva ya untuk membuat presentasi juga bisa, atau untuk membuat desain juga bisa, seperti poster, kartu nama ya, kemudian untuk reels Instagram itu juga bisa, atau sosial media juga bisa. Seperti itu. Nah selanjutnya di Google Slide ini juga bisa kita ini teman-teman kolaborasikan. Jadi semisal dalam satu kelompok posisi anggota kelompoknya ini berbeda-beda, ya ada yang posisinya di Kaliurang, ada yang posisinya di Kulon Progo, ada yang posisinya di Maguwarjo. Yang walaupun ini beda-beda posisi, kita bisa tetap kerja kelompok. Ya caranya kita bisa nanti bagikan, ya. Atau kalau kita butuh komunikasi, ya butuh diskusi, nah kita bisa gunakan ini Google Meet, ya. Google Meet, misal di sini saya sebagai ketua kelompoknya, ya saya bisa buat ini rapat baru. Nah rapat baru, nah kalian bisa join nanti. Nah coba kalian bisa join di sini. Ini ya kodenya. Apa nih? Bisa di join. Nggak bisa join aku.
Wih, di sini. Kodenya apa tuh? Oh, Google Meet ini dong. Ada kamera. Jaringannya coba. Iya, ada YouTube nih. Harus screenshot. Nah, itu. Ya sudah bisa ya. Jadi stiker. Nah selanjutnya kalau sudah kita juga bisa bagikan ya, dengan cara seperti kemarin ya, kita bisa bagikan via email ya, atau di sini nanti aksesnya dibatasi, atau juga bisa kita bagikan dalam satu organisasi. Misal di sini kita bagikan dalam satu organisasi Universitas Unicom ya. Nah seperti ini. Nah, juga kita bagikan ya. Ya coba kalian cek di desktop ya, di desktop Windows itu ada folder Hendra tidak ya, atau file link ada ya. Nah coba kalau ada kalian buka filenya, kemudian kalian gunakan untuk akses akses yang di sini ya. Nah, sudah ada dua orang yang bergabung ya. Bisa Nah, kemudian Itu cuma view, cuma bisa lihat, nggak bisa edit. nah kalau sudah, ini kan baru aksesnya adalah melihat ya, atau melihat saja. Jadi bisa kita ganti menjadi pengomentar atau komentar atau editor ya. Nah kalau editor dia punya hak yang sama seperti pembuat dokumennya ya. Ya coba kalian tambahkan nama kalian di sini, nama mahasiswa, nah di sini ya. Satu. Nah sekarang tulis nama kalian di sini. Bisa enggak? Ini di mana? Kok udah pada ini nulis? Oh, pada nulis di sini malah rebutan anjir. Lagi anjing rebutan di slide ini. Oh bisa. Sumpah rusuh banget. Oh ini gini tuh. Yang bawahnya. Rusuh. Jalan. Nggak jadi nulisnya. Nggak jadi nulisnya di sini. Aku tuh mau rusuh. Ayo yang bisa. Kenapa jadi begini? Ini yang mana? Pak Rusuh Pak, pada rusuh Pak, pada rusuh Pak.
Malah dihapus ya. Dihapus bisa-bisanya. Aduh parah. Salam depan dua. Ya, ini namanya malah berantakan ya. Karena kalau banyak yang mengedit. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ini cara kita membuat presentasi secara online dengan cara berkelompok. Ya, jadi ketika bisa ya? teman-teman mungkin Iya. ada tugas, Oh, iya. nah kalian bisa kerjakan cara berkelompok dengan cara seperti ini. Ya. Ya, yang pertama kemarin kalian bisa membuat laporan berkelompok ya dengan menggunakan Google Dokumen. Kemudian hari ini kita juga sudah belajar bagaimana membuat presentasi berkelompok begitu. Ya, jadi tidak ada alasan mungkin belum mengerjakan tugas, Pak, karena anggotanya tidak bisa berkumpul, ya seperti itu. Padahal kita sudah difasilitasi dengan teknologi, walaupun anggota kelompoknya tidak berkumpul, tetap bisa melakukan modalitas secara bersama dengan menggunakan salah satunya ini, ya itu ada di Google ini, begitu. Udah main emot. Cuma sih pada main emot. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait Google Slide? Lu nggak bisa, Apa bisa nggak? Sama. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada ini saya hapus lagi ya aksesnya ya. Kok masih banyak main emot sih? Gemes jadinya tuh. Mau orang kali jarang megang komputer. Paling. Main cepet ke habis ini. Infokan. Ada Pak. Nah, teman-teman masih bisa mengakses nggak linknya tadi? Coba, Aduh, nggak mau nyoba lah, malas. Malas. masih bisa mengakses? Masih bisa, Coba. Ya bisa cuma main emot dong. Ini ya saya tadi bisa diakses nggak? Kok shot bisa? Ya, Shot bisa. access. Request access. Gue anaknya. Yo. Nggak bisa Pak, akses Deniet. Bisa, tolak. Dia lagi nulis. Nggak bisa Pak. Itu sih. Boleh aja pulang Pak. Apa ya? Ya oke, seperti itu ya. Jadi ini tadi soalnya yang bagikan ini saya setting sebagai dibatasi. Ya. Nah, seperti itu. Kalau ini saya buka lagi, ya coba Mas. Bisa. Bisa ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Cara membuka akses dan juga menutup akses. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Gak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada Ya Pak. kalau tidak ada, kita masuk ke pembahasan berikutnya ya. Jadi hari ini kita akan mencoba mempelajari bahasa pemrograman ya. Nah sebelumnya di sini mungkin ada yang pernah belajar bahasa pemrograman, ada nggak? Pernah nggak? Nggak pernah. Pernah. Ya bahasa apa? C++. Terus yang lain? Bahasa Inggris Inggris. nggak itu ya anjir. Ah, CS kan nggak bahasa, framework. CS juga termasuk bahasa, tapi kalau CS nggak termasuk bahasa CS. CSS frameworknya kan Bootstrap Tailwind kan. Nggak termasuk bahasa CS. Ya, iya.
Ya, kalau kita belajar bahasa pemrograman di sini pasti teman-teman akan sering mengenal atau menjumpai istilah program dan bahasa pemrograman. Ya, yang kedua istilah ini sama atau tidak antara program dan bahasa pemrograman? Beda. Nah, bedanya di mana? Kalau program itu apa? Kok pakainya ini? Programnya sering kalian ucapkan ya, Buat robot. seperti program Combat, ya program WhatsApp, ya program Instagram, ya. Nah program itu apa teman-teman? Desain apa? Ini apa sih? Alamat ini apa? Desain yang dibuat, Ini. Oh iya benar. desain yang dibuat. Kira-kira sudah tepat atau belum? Desain yang dibuat. Nah desain untuk apa Mas? Desain untuk apa? Desain untuk membuat program. Kalau program sendiri artinya apa? Muter ya berarti ya, program untuk membuat desain program. Ya muter istilahnya. Ya kalau bahasa pemrograman, Dibahas apa? kalau bahasa itu kan untuk berkomunikasi ya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, ya kemudian bahasa Sunda, ya dan seterusnya. Nah bahasa ini kalau kita gunakan ini untuk berkomunikasi dengan antar manusia, ya entah itu yang dari Jogja, yang dari Solo, dari Klaten maupun dari luar Jogja ataupun Jawa Tengah begitu ya. Semisal kita berkomunikasi dengan orang Jogja, nah kita bisa gunakan bahasa Jawa ya karena familiar dengan bahasa Jawa. Kemudian kita komunikasi dengan teman kita yang mungkin dari Jakarta ya, dari Bekasi, kalau kita gunakan bahasa Jawa nggak bisa, kita bisa gunakan bahasa Indonesia ya. Jadi untuk berkomunikasi ini kita sesuaikan dengan asal daerahnya masing-masing seperti itu ya. Nah begitu juga dengan bahasa pemrograman ya. Kalau bahasa tadi kita gunakan untuk berkomunikasi dengan manusia, nah bahasa pemrograman ini kita gunakan untuk berkomunikasi dengan mesin ya. Nah mesin ini bisa dalam kategorinya di sini adalah komputer ya. Misal kita ingin komputer kita bisa menghitung luas persegi panjang, ya kita program ya supaya komputer kita itu bisa menghitung persegi panjang dengan menggunakan komunikasinya bahasa pemrograman ya, seperti itu. Nah untuk arti dari program itu adalah kumpulan instruksi ya, kumpulan instruksi yang dapat dieksekusi oleh komputer untuk melakukan suatu tindakan tertentu ya, seperti halnya tadi ya, kita ingin membuat program untuk menghitung luas persegi panjang ya, kita buat instruksinya, perintahnya seperti itu ya. Kemudian kita ingin membuat program untuk hiburan ya, seperti mendengarkan musik ya, kita buat ya program khusus untuk mendengarkan musik seperti itu. Contohnya apa? Juga YouTube, yang lain Spotify, terus ada Joox ya dan lain sebagainya. Itu contoh program ya. Beda lagi kalau kita ingin bermain game ya, kita gunakan program yang dia itu bentuknya game ya, game PES ya atau game Football Manager ya dan lain sebagainya. Itu contohnya ya. Atau kita ingin mengetik ya, kita gunakan program untuk mengetik seperti halnya tadi ya, Google Dokumen ya, atau kita juga bisa menggunakan Office ya, ada Microsoft Word ya dan lain sebagainya. Jadi kita sesuaikan dengan keperluan dari programnya ini gitu ya. Nah kemudian di sini juga ada bahasa pemrograman. Jadi untuk membuat program itu kita butuh yang namanya bahasa pemrograman ya. Nah aktivitas membuat program ini adalah disebut dengan ini programming ya, dan orang yang bisa membuat program disebut dengan programmer ya, atau orang yang bisa menguasai bahasa pemrograman disebut dengan programmer begitu. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang mungkin targetnya semester ini ya, saya ingin menjadi programmer di perusahaan freelance ya, nah kalian harus belajar dulu ya bahasa pemrograman ya, entah itu bahasa pemrograman PHP ya, Kotlin, Java dan lain sebagainya
seperti itu ya. Nah kemudian untuk bahasa pemrograman ini dibagi secara umum menjadi dua ya, ada high level dan juga ada low level ya. High level itu adalah bahasa yang dia itu sudah mengadopsi bahasa manusia ya, seperti di sini ada C ya, ada Pascal, ada PHP ya, kemudian ada Kotlin dan lain sebagainya. Itu adalah contoh bahasa yang high level di mana perintahnya itu dia menggunakan bahasa Inggris. Ya, jadi kalau teman-teman di sini sudah familiar dengan bahasa Inggris, saya yakin belajar bahasa pemrograman itu lebih mudah. Ya, karena sekarang itu sudah berkembang bahasa high level seperti itu. Nah, beda dengan low level. Nah, low level ini adalah bahasa yang dia itu hanya mengenal bahasa mesin. Ya, bahasa mesin ini terdiri dari bilangan biner 0 dan 1 saja. Nah, ini perbedaannya. Ya, ini yang low level, ini yang bahasa high level seperti itu. Ya. Nah, kemudian setiap bahasa ya walaupun itu dalam satu kategori high level ini perintahnya berbeda-beda. Ya, sama halnya kalau kita belajar bahasa untuk berkomunikasi ya, seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa daerah itu kan perintahnya berbeda. Ya, begitu juga dengan bahasa pemrograman. Nah, misal kita menggunakan bahasa Pascal ya untuk menampilkan kalimat bahasa pemrograman itu mudah, kita gunakan red ya, red kemudian kurung buka bahasa pemrograman itu mudah. Kemudian kalau kita gunakan C++, kita gunakan cout. Kalau kita menggunakan bahasa Java, kita gunakan sistem outprint. Kalau kita gunakan bahasa Kotlin, kita gunakan print. Begitu ya. Kalau kita gunakan PHP apa perintahnya? Ya, bahasa PHP. Ini bukan pemberi harapan palsu ya. Bahasa PHP. Apa perintahnya? Ya. Ya, coba kalian buka di internet ya. Jadi masing-masing bahasa itu punya instruksi yang berbeda-beda, satu dengan yang lain. Ya. Kami di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Belum ada ya. Oke, berikutnya kita langsung masuk saja ke ini ya. Jadi kita akan menggunakan IDE ini Dev C++ ya. Dev C++. Silakan kalian buka dulu ya, start menu, kemudian pilih bullshit, kemudian Dev C++ ya. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat program dengan menggunakan C++, bahasa C++ begitu ya. Nah, dalam membuat program itu kan kita juga mengenal istilah variabel ya. Dia tahu variabel itu apa? Variabel dan tipe data. Ya. Ya, tipe data itu ada integer, ada string, ya ada char, ada float, ya dan sebagainya. Kalau variabel apa? Isinya itu Pak, tempat penyimpanannya itu. Ya, variabel adalah tempat penyimpanannya seperti itu. Sudah dibuka belum, teman-teman? Sudah ya. Oke. Selanjutnya temanya putih ini sakit mata. Salah satu bisa membantu. Serem kayak gimana sih? Coba Ran. Oh, di save dulu ya.
Berarti motor gue yang kena cuy. Pakai di customer di sana. Kayak gini dong. Samping itu. Keren. Oh, lu parkir dalam kok. Parkir dalam. Depannya lagi. Motor gua kena tuh. Kasih tahu. Teman-teman semuanya, kali ini teman-teman akan belajar sama kakak-kakak asisten ya. Nah, Oke. oke. Nah, mungkin penjelasan singkat udah dijelasin sama Pak Hendra tadinya. Nah, kan bahasa pemrograman itu kan banyak. Ada PHP tadi, ada Kotlin, ada C++, ada C. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa pemrograman C++, yang mana dia itu termasuk dalam bahasa prosedural. Oke. Pertama, bentar. Nah, dalam bahasa pemrograman C++ ini, dianya itu terdapat kerangka dasar, di mana dianya itu bisa diibaratkan kepala program, badan program, sama akhir dari sebuah program. Ini cara ngubah temanya gimana sih? Enggak tahu putih banget anjir. Mati. Sih kok apa tinggalin putih-putih gini? Nah. Emang kayaknya cuma putih doang sih kalau ini. Kok enak kayak di sini komplain. Mana yang main di kursus? Ada lagi. Nah, di sini ada include stream using namespace, std dan int dan return null. Sebelumnya teman-teman udah ada yang tahu nggak include itu apa? Atau Nah, kan tadi saya sempat bilang kalau bahasa pemrograman C++ ini punya struktur dasar, yaitu ada kepala program, ada badan program, sama akhir dari sebuah program. Nah, include stream itu dia sebuah preprocessor yang mana dianya itu untuk memberikan sebuah fungsi dari bahasa pemrograman C++ itu. Jadi include ini adalah sebuah preprocessor, sedangkan yang stream ini adalah file header. Jadi teman-teman semuanya harus tahu terlebih dahulu kalau dalam bahasa pemrograman C++ itu terdapat struktur program yang mana dia itu ada preprocessor using namespace, std, file header, sama return null. Nah, di sini ini adalah disebut dengan preprocessor yang mana digunakan untuk mengidentifikasi file header. Nah, sedangkan ini adalah file header. File header itu biasanya diisi sebagai bisa kayak cin
Udah pernah kenal nggak sin apa itu? Sin tulisan atau si out? Cheat, Udah tahu out, nggak? udah output input. Nah, andai kata kita tidak menggunakan file header iostream ini, perintah itu tidak bisa digunakan. Mutlaknya di situ berarti. Setelah itu ada using namespace std. Nah, di situ adalah terdapat using namespace std itu adalah digunakan oleh dia menginfokan compiler untuk menggunakan namespace std, di mana itu adalah sebuah namespace dari C++ yang digunakan untuk kelas atau objek. Nah, habis itu yang tadi file header, di mana dia digunakan untuk fungsi atau di file tertentu. Nah, entrainment ini adalah sebuah awalan dari sebuah program. Nah, tadi Pak Hendra tadi sudah bilang bahwa kita akan membuat sebuah program sederhana. Nah, di mana program yang ingin kita buat itu membutuhkan sebuah variabel. Tadi udah ada yang tahu nggak variabel itu apa? Tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanan. Nah, variabel itu dia membutuhkan sebuah tipe data. Nah, tipe data itu banyak, yaitu ada bisa integer, ada string, ada char, ada boolean. Nah, di sini kita akan buat program sederhana saja, yaitu mengenai menulis identitas diri sendiri. Teman-teman semua telah ketik ini enggak? Udah ngoding strukturnya belum apa udah? Udah. Belum, silakan ketik dulu. Ya buruan. Masa lama-lama. Tinggal tulis. Tulis lah. Susah 3 kopi loh. Silakan Cepat ikuti apa-apa yang itu. korektor. Apa sih orang tawarin sama sarapan loh? Kopi aja gak apa, nanti ada sekali. Apa ini? Cara main apa ini? Oh, judulnya terserah. Ini belum disimpan. Simple, biar bisa di compile. Tes, namanya tes. Tes C. Tes. Udah tes dulu. Tes dulu. Apaan itu? Keluar kebun binatang keluar. Nopal ganteng. Nopal ganteng. Udah semuanya? Udah. Nah, tadi rencananya membuat program untuk menginput data identitas. Ketika kita ingin membuat sebuah program tentang inputan identitas, kira-kira variabel apa saja yang dibutuhkan? Identitas tau? Nama. Apa-apa aja? Nama, Oke, string. habis itu Isinya apa dulu? Nama. Name, kelas, jurusan. kelas. Nah, jadi Kalau isinya variabel itu nama membutuhkan gitu, sebuah string. data. Nah, tadi teman-teman bilang nama, name, sama kelas. Nah, kira-kira 3 variabel itu membutuhkan tipe data apa saja? Nama string.
Name berarti integer. Integer. Nah, Jurusan integer. secara dasar Di tipe integer data sangat ada cakep beberapa, yaitu integer, float, double, String. boolean, dan char. Integer itu digunakan untuk bilangan bulat, float bilangan desimal, double bilangan desimal yang digitnya lebih besar, sedangkan boolean yaitu menyatakan nilai true or false. Nah, sedangkan char itu menyatakan sebuah karakter. String nama. Itu di kamu. Ke string apa char? Ini. Kok di atas? Atas. Tapi kok kira di itu. Di situ. Oh, jelasin. Punya. Terus aja lah. Penjelasannya nih. Buat orang awam nggak bisa mah. Kok tiba-tiba dingin banget sih anjir? Boleh tuh gitu. Terima kasih ya. Nah, di antara kelima tipe datanya, kira-kira menurut teman-teman nama, kelas, dan ini membutuhkan tipe data apa aja? Apakah dia masuk char atau boolean? Nama jurusan char. Oke. Name kelas integer. Bentar. Jadi teman-teman bisa mendeklarasikan variabel di atas instrumen atau di dalam main bisa juga. Tapi kalau di atas instrumen itu biasanya variabel global. Jadi variabel itu bisa digunakan di mana saja. Jadi di sini saya akan mencontohkan variabel yang dideklarasikan di luar program, yaitu yang dibutuhkan variabel nama, name, dan Kelas jurusan. Nama membutuhkan char, tipe data char. Nama char ya. Ini tadi apa? Integer. Nah, name itu kan termasuk hal yang unik kan? Desimal. Nah, di sini kita menggunakan char saja karena name yang kita buat tidak dihitungkan. Jadi kan dianya, kalau name kan ada titiknya tuh, ada karakternya, ada angka, ada titik. Nah, itu butuh char saja. Kalau sedangkan dia menggunakan integer, nanti titiknya nggak bisa diinput. Oh, berarti pakai char. Isinya apa sih? Char. Kelas kita menggunakan tipe data char juga. Enggak semua. Begitu digabung. Nah, kan kita udah mendeklarasikan variabel nama, name, dan kelas dengan tipe char. Nah, kira-kira di dalam program itu kita membutuhkan menampilkan apa saja? Pernah tahu nggak? Apa? Jika kita ingin menampilkan sebuah kalimat, kira-kira menggunakan instruksi apa? Out. Jika inputan? Sin. Nah, pertama kita akan membuat sebuah kalimat, yaitu agar si user itu tidak pusing. Dia mau input apa nantinya? Contohnya cout masukkan name. Nah, tujuannya agar si user nanti tidak bingung ketika mengisikan datanya. Berarti di bagian ini dia akan mengisikan name, dan di bagian selanjutnya dia akan mengisikan nama, dan seterusnya. Itu diikuti dengan sin agar Sin berarti user bisa menginput
atau mengisi data dalam sebuah variabel tadi. Jadi nama. Cerap string. Aduh. Kopas mas, dikopas mas. Nah, situ nggak ditutup anjir. Nggak ditutup, nggak pakai N line. Ya ini dia buat ini ngasih baru. Oh iya. Kita buat ini. Apa? Gimana teman-teman, udah selesai? Udah cara ya. Nanti biar ada tampilan kayak gini. Oh ya, pesawaran itu ya. Coba ini kayak gini. Lagi tambahin. Nah. Udah, bagus. Emang pakai cara bukan ke string ya? Bingung sih. Ini jadiin komentar gak sih? Kok nggak kesimpan sih? Gimana, udah selesai? Kok ininya nggak berubah sih? Apa ya? Udah simpan tapi ini nggak berubah. Coba save lagi. Oh, udah. Oh, like ternyata. Nah, jika teman-teman sudah selesai, programnya bisa dijalankan dengan menekan tombol F11. yang di atas itu yang seperti Ini kotak kan belum di itu. yang warna-warni di atas. Dikomentarin dulu guys. Ah, komentar Atau apa sih bisa lupa? menekan Kontrol ini kontrol slash. F11. Atau selesai. Kok nggak mau? Nah, Kontrol slash. silakan teman-teman meng-save Gini aja nih. program Oh, udah. kode programnya itu di dalam folder masing-masing. Gini tuh? Penamaannya bebas. Di sini saya contohkan program pertama. Mata tulis testing. Silakan di-save. Kayak hapus dulu. Oh iya, tadi kasihan slash tadi ya. Oh, Kan info kan. iya. Nah, Jadi saya komen. ini ada info sedikit. Info. Iya tuh komennya Tapi komennya beda ya. sama. Kalau itu tuh buat ini nyangkup semuanya. Kalau yang komen ini kan buat segaris tok. Ini kalau VS kan pakainya itu rata-rata. Itu HTML yang sama kayak gitu. Oh, HTML kan pakai itu kan di VS kan. Kalau CSS itu dia bintang. Gimana, udah mulai dari sini? Oh, udah. Sudah sampai di sini? Udah. 23, 12. No kan?
error cuk. Kenapa? Salah. Program salah. Error ini coba 952. Soalnya seingatku tuh kan cara tuh buat nyimpen satu ini doang kan. Masukkan nama, masukkan kelas. Ini lagi masih digabung. Oh ini kan nggak wasit. Jika sudah sampai di sini, silakan teman-teman menginputkan. Misal NIM teman-teman 23 12 23 23 misalnya. Nah, kenapa masukkan nama dan masukkan kelas tidak bisa diinput? Biar bawahnya enggak. Karena tipe data yang teman-teman gunakan tadi itu jar. Jadi tipe data jar itu dapat menampung satu karakter saja. Dia tidak bisa menampung lebih dari 2 karakter atau lebih. Dia hanya bisa menampung satu karakter saja. Jadi di program teman-teman cukup menginput satu karakter saja. Misal kalau NIM digit terakhir misal 233. Nah di sini bisa input 3 saja. Dan ketika masukkan nama bisa dimasukkan huruf pertamanya aja. Dan kelas juga sedemikian. Nah kan? Makanya pakai string aja gak sih biar bisa dimasukin? Nah bisa diinput kalau NIM misal 23 12 21 2 3 4 bisa diinput 4 saja. Gini. Sedangkan nama misal nama Maulana misal bisa diinput M saja. Dan kelas SI 01 04 ya bisa diinput 4 aja. Pakai string aja gak sih? Nanti akan menggunakan output sedemikian rupa. Apa? N-line. N-line bukan N-line. N-line. LL. Namanya pakai string aja gak sih? Nama pakai string, name kelas pakai ini float. Bisa ya? Jadi tadi teman-teman mengetik tipe data yang ini ya. Nah, jadi di situ bisa dikomentar saja. Nah, komentar itu berfungsi untuk memudahkan si programmer untuk memudahkan memahami codingan yang sudah lama yang dibuat. Nah, komentar itu sangat diperlukan ketika teman-teman membuat sebuah program. Jadi yang diketik tadi int float double itu bisa dikasih komentar saja dengan slash bintang sama bintang slash tutup. Sudah. Bisa di akhiri sini aja. Silakan di komen saja. Gimana teman-teman? Aman semuanya? Oh iya. Di mananya errornya? Kalau SI kosong bisa ya? Gak bisa ya? Kelasnya jadi ini. Jurusan aja guys. Oh, anjing aku nggak komen. Bisa di komen jika kode program yang tidak dibutuhkan bisa di komen saja.
dengan cara boleh slash atau slash bintang. Cari. Kalau deklarasi ini kan kok kono deklarasi ini jobo. Enggak iso satu huruf tuh. Ini cari. Kita gunakan integer karo string. Gimana teman-teman? Satu ya. Ini bisa double. Udah bener nih itu pakai string sama double. Misal 2 Nah, kan di program yang telah kita buat ini bisa Panjangan mengikut satu karakter saja. Bagaimana caranya agar programnya itu bisa mengikut banyak karakter? Ada yang tahu caranya nggak? Tipe datanya diganti. Diganti dengan apa, Mas? Apa ya? String. String, coba. apa sih buat ngisi apa? Buat itunya toh, nama nim sama kelas toh. Ya, coba. Namanya string. Terus aku kan praktek anjir. Aku mau. Double. Gimana, Pak? Apa? Rambut dekat apa? Aku kayak gini. Enggak ini yang benar. Apa sih? Itu yang di freeze mas ya? Punya aku juga. Punya aku dimasukin di situ. Aku masih pakai cara. Bentar, Pak. Coba ditunjukkan, Mas. Itu udah ditemukan di layar di monitor. String apa sih? String. Nama string. String kan? Ini pakai Integer. Integer apa flow sih? Enggak loh, Tapi ada titiknya lah, harus ada titiknya. Ini berarti flow. Apa yang salah dari kode desimal ya? Tuh. ya pakai string semua bisa. Punya saya gede banget, Kak. Gimana ngecilinnya? Oh, ini. Jadi close kecilin nih. Enggak, ini mau aku kecilin. Gimana, Mas? Udah, bentar. Cara tetap lama ya. Bentar. Lo pakai apa sih? Kelasnya pakai tetap pakai. Ini pakai string aja langsung dulu. String semua tuh. Pakai string semua tuh. Jalanin aja. Ya ini salah. 2312 29. FBBB Udin loh. Udin. Oh, 4. Udah. Ini ganti nih. Berhasil kan? Iya. Ini yang sudahnya apa sih? Berhasil. Udah enggak apa-apa anjir. Jangan diulangi dulu, Mas. Udah. Nah, teman-teman bisa mengandikan tipe datanya itu yang pertama dicat bisa digantikan dengan string agar bisa menampung beberapa Udah enggak karakter. usah diganti. Outputnya Enggak usah. seperti punya Mas Wisnu. Pak, Silakan dicoba. Pokoknya 23 12 29 52. 2952. 52. Ini enggak, Pak. Wisnu. Gimana Pak error gua? Enggak usah. Bentar, Bang. Sudah dicoba teman-teman? Jadi ini gimana sih biar cepat ketiknya? Hah? Tadi loh, kamu pas lagi tadi loh.
Mau copy paste doang. Pakai kontrol langsung lah. Silakan digantikan tipe datanya yang tadi cat bisa diganti dengan string biar dapat menginput beberapa karakter. Gimana? Sudah dicoba teman-teman? Iya, istri bener. Baik, kita akan membuat program yang kedua, yaitu program untuk menghitung luas persegi. Jadi teman-teman bisa membuat halaman baru dengan klik file, new, source file. Silahkan diklik dan ditulis kerangka dasar pemrograman C++. Tambah gimana? Ini kontrol N aja. Kontrol? N. N-nya mana, Cuk? Persegi panjang, persegi dong. Nambah ini gimana sih? Lupa aku. Kontrol N. Oh, N. Aku kira END. Pakai persegi panjang tuh. Persegi apa Kak tadi, Kak? Nah, silakan ditulis kerangka dasar terlebih dahulu. Mau bikin persegi panjang tuh ya. Silakan dikomen terlebih dahulu program menghitung luas persegi. Nah, ketika kita ingin menghitung luas persegi, terlebih dahulu kita harus mengetahui rumus luas persegi itu bagaimana terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak luas persegi itu? P kali L? S kali S. Luas persegi. Oh, persegi. S kali S. S kali S kan? Iya. Sisi dikali sisi. Yo, Berarti dari informasinya itu kita membutuhkan berapa variabel? Satu. Satu. Nah, pertama kita deklarasikan terlebih dahulu, yaitu membutuhkan tipe data apa? integer. Integer. Yang T. Integer. Kedua Dikasih nama berarti bebas, nama variabel apa sama sisi. jumlah, Nah, sama luas. T3 berarti. silakan dibuat tampilannya Iya ya. mungkin agar si user tidak bingung ketika menentukan datanya. Sisi sama luas ya? Sisi kali sisi ya. 3 kali S. Sisi kali sisi. Oh, deklarasinya di atas. Nggak ingat. Ingat ALT kursor nggak? Wah, ALT kalau ke atas jadinya apa kalau di VS kan? LT. ALT. Iya kan gerak-gerak. Oh, ini nggak bisa aja di sini. Nah, ketika kita menghitung sesuatu, kita membutuhkan sebuah variabel yang berfungsi untuk menampung hasil dari perhitungan tadi. Berarti kita membutuhkan dua variabel, yaitu variabel sisi sama variabel untuk menampung hasil dari sisi nantinya, yaitu namanya bebas, luas atau apa. Di sini saya menggunakan menggunakan nama variabel luas. Nah, luasnya nanti bisa ditampilkan di shell-nya.
Nah, ketika programnya sampai segini, jadi programnya itu tidak bisa menghitung karena teman-teman belum menambahkan rumus luas persegi. Jadi terlebih dahulu menuliskan rumusnya terlebih dahulu, yaitu luas sama dengan sisi dikali sisi. Bisa. Oh, gitu sih. BNN ini deh. Oh, bisa. Oh, bisa deh. Masih salah anjir. Sebenarnya kok jalannya nggak bisa itu ya? Bisa. Tengok nih, aku salah di sini. Oh bisa before. Ini ngapain banyak banget, sumpah. Nah ini gini, before sih. Oh, koma. Nah jalankan, masukkan sisi apa? Nggak bisa ya aku. Iya. Gini jadinya. Nah, ada yang salah nih. Nah, lihat tadi ini. Jangan ini. Ada yang sudah selesai? Sudah. Bener kan? Nah, ketika dirun nanti, bagi yang sudah selesai silakan dirun, dijalankan programnya akan mengeluarkan input sedemikian. Gimana sih? Misal kita input Persegi. sisinya itu 5, Dipanggil ya. rumusnya sisi dikali sisi. Udah 5 enter. 5 kali 5 25, benar nggak? Ah, udah kan. 4 kali 4 16. Lupa nggak dipanggil. Apa tuh error juga kok? Enggak, itu udah bener. 5 kali 5 kan 25. Kok kelihatan? Gimana teman-teman? Dan sudah berhasil? Udah. Udah. Belum aja disuruh bikin bintang. Fibonacci lagi. Fibonacci Ini lagi. untuk sekedar tambahan saja. IEDL ini berfungsi untuk memberikan enter, atau bisa dikatakan ketika teman-teman menulis kalimat di atasnya, biasanya itu yang shot keduanya itu dia akan satu baris. Nah, jika teman-teman ingin mengenternya bisa menggunakan perintah IEDL. Ada yang ingin difoto? Kalau difoto silahkan difoto terlebih dahulu. Nanti bisa dicoba di rumah masing-masing. Devnya nih nanti aku ganti. Anda tahu tidak? Ntar ini nggak keluar nanti. Apa tak dulu? Jadi pertemuan kali ini cukup sekian mengenai bahasa pemrograman C++. Nanti bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Bagi yang belum presensi, silakan presensi terlebih dahulu. Tinggal di close aja ya kak.
Gimana? Close aja kan? Ya di close saja. Filenya udah disimpan di dalam folder masing-masing kan? Udah. Tadi codingan yang teman udah bikin, silakan di-save ke dalam folder teman-teman masing-masing. Agar ketika pertemuan selanjutnya, Emang 2 ya, Kak? jika dibutuhkan bisa digunakan. 2 langsung ya, Kak? Speedrun